Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalainanti S, NPMF 0G020019 tingkat 1 Aprodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi, di mana sistem reproduksi memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mendeskripsikan proses spermatogenesis dan oogenesis. Sistem reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi laki-laki dan reproduksi perempuan. Organ reproduksi laki-laki terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu organ luar, yang kedua yaitu organ dalam, yang ketiga organ tambahan. Organ reproduksi luar pada laki-laki terdiri atas yang pertama penis, yang kedua skortum. Penis yang berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan, yaitu memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Yang kedua, skortum fungsinya sebagai kantong pelindung testis dan menjaga suhu testis. Organ reproduksi dalam. Yang pertama yaitu testis. Testis sepasang kelenjar kelamin untuk memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua, epididymis merupakan saluran panjang berkelok-kelok yang keluar dari testis untuk menyimpan sementara sperma sampai matang. Organ reproduksi dalam lainnya yaitu yang ketiga, vas deferens untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesika seminalis. Yang keempat, uretra. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Selanjutnya, organ reproduksi tambahan pada laki-laki. Yang pertama, kantong sperma atau vesikula seminalis, tempat menampung sperma sebelum dikeluarkan. Pada dindingnya terdapat cairan yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino untuk makanan dan pelindung sperma. Organ lainnya yaitu 1. Kelenjar fosfat, yaitu menghasilkan cairan basa berwarna putih susu untuk kehidupan sperma. Yang kedua yaitu kelenjar Couver atau bulbouretralis, menghasilkan cairan kental yang dialirkan ke uretra. Bagaimana dengan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis? Proses pembentukan spermatogenesis diawali dengan spermatogonium menjadi spermatosis primer, kemudian membelah menjadi spermatosis sekunder, menjadi spermatid, dan akhirnya menjadi sel sperma. Selanjutnya, organ reproduksi perempuan terdiri atas yang pertama organ luar, yang kedua organ dalam. Organ reproduksi luar wanita yang terdiri atas vulva, labio mayora, labio minora, klitoris, tonjol kecil, orificium, uretra, lubang kencing, himen, selaput yang mengelilingi lubang vagina. Organ reproduksi dalam wanita terdiri atas yang pertama ovarium. Ovarium yang merupakan tempat memproduksi ovum atau sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, opiduk. Opiduk yaitu yang disebut juga tuba Fallopi yang berfungsi untuk menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim. Organ reproduksi lain yaitu ada tubulum tuba untuk menangkap ovum dari ovarium. Selanjutnya, uterus atau rahim yang merupakan tempat berkembangnya embrio. Selanjutnya, vagina sebagai alat kopulasi wanita dan sebagai jalan keluarnya bayi. Nah, bagaimana dengan proses pembentukan sel telur atau oogenesis? Mari kita bahas proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Proses pembentukan telur atau oogenesis yang pertama yaitu dimulai dengan oogenium yang membelah menjadi oosit primer, kemudian menjadi oosit sekunder dan badan kutub 1. Oosit sekunder menjadi ootit atau ovum dan bagian kutub 1 menjadi badan kutub 2. Pada akhirnya, proses oogenesis menghasilkan satu sel telur saja yang siap untuk dibuahi. Itulah tadi video tentang sistem reproduksi. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.